Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anang Faisal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap reaktualisasi hukum Islam kontemporer. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini kaidah-kaidah fikih itu merupakan ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum yang berbagai persoalan yang sifatnya parsial. Ada segi tujuan yang dimana tujuannya itu pembentukan kaidah fikih yang merupakan agar ulama fikih, hakim dan juga mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan surat sengketa atas kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Nah, di sini juga ada kegunaan kaidah-kaidah fikih yang digunakan sebagai pengikat terhadap beberapa persoalan fikih. Nah, di sini juga fikih itu mempelajari kaidah-kaidah fikih itu sangat penting karena kaidah-kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh maslahat dan menolak mafsadat. Nah, sekaligus sebagai pengikat persoalan-persoalan furu yang dimana jumlahnya itu sangat banyak. Di sini ada juga menurut Ali Al-Nadwi yang memberikan argumentasi tentang arti penting dan kegunaan kaidah-kaidah fikih tersebut. Nah, yang pertama, kaidah-kaidah fikih itu mempermudah untuk menguasai fikih Islam, yang dimana untuk menghimpun masalah-masalah yang berserakan dengan jalan menyusun furu-furu yang banyak tersebut dalam satu alur di bawah satu kaidah. Nah, yang kedua itu, kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum. Nah, yang terakhir, meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Nah, di sini Al-Qarafi juga berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah tersebut mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam, karena kepakarannya seorang fikih itu sangat terkait erat dengan penguasa kaidah-kaidah fikih. Nah, dapat juga menjadi landasan berfatwa dan juga menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudahkan seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlah sangat banyak. Nah, di sini juga Mustafa Al-Zarqawi berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih itu menggambarkan secara jelas yang mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, yang membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Nah, kaidah-kaidah fikih itu juga bisa mengingat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dan juga berbagai dawabit yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang itu mempunyai satu manat, ilat atau alasan hukum. Nah, di sini ada pemikiran kontemporer yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih, yang dimana ada pembaruan yang memunculkan masalah-masalah modern dan kontemporer. Bahkan di era modern ini atau isu pembaruannya ini tidak akan pernah dapat dihindari dari kehidupan manusia. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Din Samsudin bahwa paling tidak salah satu dari faktor yang menjadikan pembaruan Islam ini persisnya pembaruan pemahaman tentang Islam, yang dimana yang mengakibatkan adanya aktualisasi dalam pemikiran kontemporer. Nah, apabila dicermati, kontemporer itu memiliki ruang lingkup yang mencakup 5 aspek. Yang pertama, aspek hukum keluarga, seperti bagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB, dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi, seperti sistem bunga dalam bank, zakat emal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain. Dan aspek pidana, seperti hukum potong tangan, hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Dan keempat, aspek kewanitaan, seperti busana muslimah yang berjilbab
atau wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain. Dan yang terakhir, aspek medis. Nah, aspek medis tuh seperti pencangkokan organ tubuh, pembedahan mayat, dan kontrasepsi, euthanasia, cloning, atau bayi tabung.